Intinya sih kalau kita dari AI Creator Labs kita pengen sejauh mungkin membantu para audiens Mas Dery nih, UMKM. Betul. Apalagi yang nggak punya kesempatan untuk hire consultant, nggak punya kesempatan untuk ngabisin budget terlalu banyak. Jadi kita buatlah satu AI yang khusus ilmu pengetahuannya Mas Dery bisa ngebantu mereka sampai ke dalam-dalamnya. Kita kasih solusi. Belakangan ini rame nih, Grok aja kena tipu, men. Iya. Sama anak SMA di daerah Sulawesi ya? Ya. Gue lupa ya, Pinrang tuh mana ya? Jadi katanya dia mengelabui Grok bikinannya Elon Musk. Gara-gara pakai strategi AI apa gimana, gue gak paham. Jadi diadu nih AI sama AI-nya Elon Musk nih. Grok itu kan AI-nya Elon Musk di thread ya? Iya benar. Iya kan, akhirnya kebobol, kegocek, transfer Ethereum atau kripto lah pokoknya. Masuk terus ketahuan, akhirnya dibalikin lagi bro. Nah, maksud gue udah peperangannya seperti itu. Jangan-jangan UMKM, misalnya kayak contoh nih, UMKM Surabaya kan mulai pakai AI nih, sulap konten HP jadi magnet cuan. Itu kan udah niatnya udah eskalasi ya. Tapi ternyata musuh-musuhnya juga AI juga bro. Ini dunia ini apa sih ini sebenarnya nih? Pusing gue. Makanya gue datangin lo aja pada dah. Ya yang udah jago-jago di dunia AI ya. Apalagi UMKM sekarang juga kesian bro. Dan ada kabar gembiranya, nanti lu pantengin sampai akhir ya. Artinya adalah mereka udah bikin satu robot baru yang bisa optimasi UMKM menjadi konsultan atau partner bisnisnya selama 24 jam. Kalau perlu 25 jam bro. Jadi konsultan akan, coba lihat, karyawan 8.000 karyawan Meta, bulan depan PHK bro. Waduh. Ya ini lagi naik banget nih harusnya PHK karyawan ya sekarang. Terus lu datang ke sini cari masalah. Gua seorang izin ya, meskipun baru 20 tahun lah, seorang mentor lah, atau ya sharing lah, partner kalian lah, ya atau konsultan juga lah bisa dibilang. Mau lu sikat juga kita ini, karena musuh lu nanti akan ada banyak konsultan UMKM di Indonesia. Masalahnya kan nggak semua orang bisa hire consultant bro. Iya, bro. Gitu Apa? kan. Oh, Nggak iya, semua iya, UMKM iya. bisa hire consultant gitu. Ada juga yang konsultan udah banting harga kan? Iya benar. Buat masuk ke UMKM. Benar. Dan tapi kan lebih banyak konsultan yang naikin harganya juga bro, yang Ya, dalam tanda kutip lah gitu kan. ya. Jadi agak berbahaya dia. Jadi lu bikin robot, wah ngeri deh pokoknya. Bisa dampingin. Gue juga challenge juga nih sebenarnya nih. Wah, kalau episode kita yang pertama tuh, Ya. yang ini nih, teman-teman. Nah ini gue nge-challenge lu pada bisa nggak bikin karakter gue tapi sifatnya bentuknya robot. Iya. Waktu itu gue jawab bukan bisa bro, bisa Bisa banget. Sombong ya anak Jambi nih. Anak-anak Jambi nih. Itu gue ingat tuh gak ada briefnya itu. Iya. Tiba-tiba datang kan gitu kan. Tapi kalau bisa sih ekonomi Jambi naik nih. Orang-orang hebat datang dari Harusnya. Jambi. Jadi nggak Jakarta sentris melulu bro. Betul. Ternyata dia terima tantangan. Nanti kalau mau lu buktiin bisa aja. Boleh ya nanti ya. Boleh. Kita lihat nih bro nih. Boleh, udah jadi kok barangnya. Wih, masuk barang itu. Kita buktikan Jambi juga bisa berkarya ya bro. Wih, keren. Soalnya gue ngelihat bahwa di era sekarang ini teman-teman ya bisa belajar dari kapan aja. Dan gue pribadi kenapa akhirnya juga kepikiran pengen membuat diri dijadikan robot gitu. Ya. Buat partnernya UMKM, lu bisa akses nanya gue tuh 24 jam meskipun guanya tidur gitu ya. Jadi cuma ada di sini nih di handphone lo. Karena sayang bro, setiap hari gue ketemu orang-orang hebat bro. Ya. Mungkin sama seperti Denny Sumargo, mungkin lebih juga sama kayak Om Deddy Corbuzier gitu ya. Jadi ini kan insight semua yang Ya. di belakang kamera tuh yang ilmu daging tuh juga lebih banyak bro. Iya. Bayangin aja ya nonton kasih solusi kan daging semua tuh. Amin. Di belakang layarnya lebih daging lagi. Iya. Sayang banget kalau misalnya apa ya, obrolan-obrolan yang mahal sebenarnya dalam tanda kutip gitu kan di Iya. belakang, yang kayak obrolan sama orang-orang penting tadi itu tuh nggak kerekam atau kayak nggak dijadiin ini loh, nggak dijadiin sumber. Makanya itu juga memotivasi kita sih untuk nge-push si dari AI robot ini. Iya. Dan lebih autentik ya. Bener. Kalau cuma sebatas cloud, ChatGPT, Gemini lah ya. Gemini, ya kan itu kan biasanya ya jawabannya ya source-nya Iya. ya Dari Google, mereka, atau dari mereka atau dari ya apapun itu lah ya. Cuma kan kalau robotnya adalah nggak usah gue lah, dia memang praktisi, robotnya Deddy Corbuzier gitu. Tiap hari dia ketemu orang-orang hebat, terus tapi kan jawabannya kan bukan melulu di Google itu, Betul. tapi otaknya memang orang si Deddy Corbuziernya sama si lawan bicaranya dia setiap hari yang dia mungkin nggak rekam di kamera bro. Itu daging loh ilmunya loh. Betul. Iya. Masalah juga yang kita lihat kemarin, makanya kita setuju menerima tantangannya ya, adalah orang-orang kan pakai AI itu, belajar dari AI, praktekin pakai AI dan lain-lain.
Cuma kan sumber aslinya kita nggak tahu cara kurasi mereka tuh bagaimana. Oh ya. Cocok nggak sih sama yang di Indonesia sama yang dari asal mereka di Amerika sana gitu loh. Iya. Nah, dan kalau ada yang nggak valid, kita mau lapor kemana? Betul. Gitu. Oh iya. Beda lagi kalau source-nya adalah pengetahuan dari Praktisi. Mas Dery gitu Betul. kan. Siap. Praktisi langsung. Kalau ada yang salah bisa kita cari orangnya masih di Jakarta sini ya Iya kan. iya betul. Lu jangan langsung ngojokin begitu dong. Gue jadi takut nih. Enggak, bakal gue nggak salah. mungkin aneh-aneh ya. Iya enggak, maksudnya Iya. sayangnya itu. Jadi teman-teman UKM, pedagang-pedagang kecil juga lu bisa dapat pendamping, Betul. ya kan? Lu bisa dapat teman hidup seperjuangan bisnis, ngejalanin usaha lo dengan insight-insight orang-orang hebat yang udah skalanya nasional. Ya, Ya benar. Cita-cita gue tuh, Bro. dan apalagi kan ini kan sebenarnya semakin berkembang dari Mas Dery-nya atau semakin berkembang personanya, itu juga semakin berkembang juga informasinya gitu. Sama apa ya, cara dia ngomong, cara dia nge-mentorin dan segala macam itu kan juga jadi naik juga. Jadi update ya sifatnya. Update, Update. sifatnya update. Misalnya kayak kemarin gue ketemu Mas Ibas gitu Betul. di Pacitan, gue baru balik nih. Gue pagi iya. ini nih, iya kan? Kan itu banyak masukan banget tuh, banyak ide-ide yang gue ngobrol sama beliau yang nggak kerekam kamera tentang gimana caranya dorong industri ekonomi kreatif bisa maju. Ya. Itu kan dia orang-orang penting lah, apa siapapun itulah. Itu kan kerekam. Habis itu dari rekamannya itu gue tuang ke dashboard yang udah lu bikin. Betul. Bisa. Dimasukin gitu bisa. audionya. Betul. Bisa. Jadi update terus, dia sekali bayar untuk pendampingan seumur hidup sifatnya pakai robot nih. Robot gue gitu kan kemana-mana di handphonenya, nanya apapun sepuasnya. Terus update ilmu-ilmu baru, jadi nggak ilmu itu aja. Ya, Betul. bisa. Wow. Aktual bro. Betul. Wow. Cuman memang nanti ada dibedakan paket-paketnya lah ya, kayak ada yang subscription Iya, dan iya, segala iya. macam. Tapi bagian Iya, pentingnya iya. adalah informasi yang kita dapat dari Bro Dery itu akan selalu dimasukkan ke dalam sistemnya. Dan cara ngomongnya pun akan berubah terus, Bro. Tergantung Bro Dery Wih. personanya seperti apa gitu kan. Siap. Kan pasti ada iya. cara ngajar baru nanti Iya, mungkin, iya. ya kan, sistem pendidikan mungkin dan segala macam ya, itu kan seiring berubah ya sistemnya juga ngikutin gitu. Iya, Bagian serunya di bener. situ, Bro. Nanti kita coba ya. Yes. Nanti ya, Boleh, nanti ya. boleh, Ini teman-teman kita tampilin dulu di layar ya. Yes, ini Nah selama ini, aduh, gue yang deg-degan Gue bro. juga nih bro. Pencapaiannya udah di titik ini guys. Kasih solusi komit buat teman-teman ya, bantu UKM, pedagang-pedagang yang memang mungkin maaf ya, kesian ya sih sebenarnya sih, kurang mampu untuk bayar konsultan, kurang mampu untuk hire partner bisnis, yang itu juga belum tahu ya diragukan atau tidaknya gitu terkait pengalamannya. Ya. Kalau gua kan ya gue nggak usah ngeliat guanya deh. Orang-orang yang setiap hari ketemu gue syuting anyway ya, cerita dulu dikit teman-teman. Ini kepikirannya gara-gara gue hampir setiap hari ketemu minimal 3 orang bro. Podcast. Yes. Nanti nih abis lu nih persis sore ini sama anggota DPR RI bro. Wah. Waduh. Ada dia ya pengurus juga di HIPMI. Banyak info A1 dong bro berarti bro. Ya itu dia bro. Yang nggak ada di ChatGPT tuh. Iya itu dia tuh. Itu dia tuh yang mahal tuh. Itu boleh kita masukin juga berarti bro. Kayaknya boleh ya. Memang tapi bagus juga ya. Gue jadi kepikiran kalau di belakang layar gue ketemu sama menteri, pejabat, mungkin Pak Prabowo sekalipun misal gitu ya, atau Raffi Ahmad, siapapun lah orang-orang yang memang berkecimpung di industri kreatif. Kan di belakang layar tuh ada tuh. Nah, gue jadi kepikiran ya, sebelum nantinya gue ngobrol dan dapat ilmu yang ujung-ujungnya juga bahasa kasarnya eksploitasi dari insight dari mereka-mereka semua nih, info A1 nih yang rahasia sifatnya, tapi untuk dongkrak ekonomi mikro misalnya teman-teman ya pejuang ekonomi kreatif, itu gue perlu disclaimer gak ya? Kayak misalnya contoh, ini boleh gue naikin gak? Apa gue jujur di depan kali ya? Gue minta masukan sama lu sih. Kayak misalnya gue sebenarnya lagi nge-create robot nih, dan ini sifatnya sampai seumur hidup sampai hari kiamat. Kan gue update terus nih. Dan teman-teman ya tinggal bayar sekali atau langganan ya. Ya. Mau ngambil bulanan atau tahunan, tapi mereka dapat ilmu yang updated terus gitu loh bro. Itu gimana ya? Karena kan ada info-info, gue jadi deg-degan nih. Gimana, Tapi bro? seru dibahas bro. Enggak maksud gue, kan pasti kan begitu lo masukin ke sistem AI, Ya. robot Dery ini nih yang udah dirancang sedemikian rupa, udah gila, ini berapa lama bro kita bro? Di luar dari kesibukan dan lain sebagainya, bulanan apa tahunan ya? Kalau tahunan lu nggak terima apa sih? Masih bulanan. Masih Bulanan ya, Masih bulanan ya, bulanan. bulanan ya, iya. Masih bulanan. Bro. Bulanan ini kan pasti kan gue dapat banyak insight, lu tinggal rekam gue terus dicemplungin ke situ. Pasti Yes. jawabannya ketika contoh, bagaimana cara memulai bisnis dan sambil membuat konten viral di daerah Pacitan Iya misalnya. benar. Tapi sementara Pacitan ini kondisi ekonominya begini, kondisi perilaku calon konsumennya tuh suka ngelihatnya hal-hal yang begini, dia akan sensitif ketemu misalnya harga segini, tapi aku pengen maju seperti kayak konten kreator yang ada di Jakarta misalnya. Iya. Terus kan tiba-tiba begitu gue kemarin dari Pacitan ketemu Mas Ibas atau mungkin AHY apa segala macamnya kan,
Berarti kan jawabannya kan misalnya contoh, robot gua akan jawab kan via audio kan? Betul. Yes. Dia akan jawab. Menurut pengalaman gua, kemarin gua ketemu sama putra Pacitan. Kan Pak SBY kan putra Pacitan kan, Oh, berarti kan. Ya kan, anaknya begini katanya strateginya, rumusnya, rahasianya tuh harus melakukan begini. Tapi sementara itu kan belum tahu ini boleh terpublish apa enggak, Bro. Wah, tantangan nih, Bro. Tantangan. Bisa nggak sih lo kayak ngasih kayak semacam keyword yang dirasa mungkin ini adalah obrolan pinggir jurang, itu bisa nggak sih? Bisa. Kita ada dua hal sih harusnya. Preventifnya mungkin Oke. dari data yang udah kita collect, Heeh. itu kita bisa kasih ke mereka mana yang mereka boleh masukin ke sini, mana yang enggak. Itu satu. Oke. Preventifnya. Yang kedua, di hasil outputnya kita kasih referral gitu kayak. Menurut kata Mas Ibas tanggal segini kemarin pas gua ketemu di Pacitan. Keren. Karena gitu ya. Bisa kita bikin. Mahal gitu. ini. Bisa ada sumbernya lah nanti. Iya. Mewah ini. Jadi bisa Iya. dipertanggungjawabkan juga kan gitu. Ini yang enggak ada di ChatGPT, Bro. Nggak ada, Masa Bro. ChatGPT ada menurut kata ya? Iya. Nggak mungkin. Nggak ya? ada. Kapan dia ngerekamnya? Iya. Kan cuma gue doang berdua sama Heeh. menteri atau sama Iya. pejabat atau sama presiden. Gue ngobrol berdua tuh. Cakep, Bro. Berarti besok gue ketemu di jalan biasanya kalau gue ke bandara, itu nyamperin, Bang Diri minta foto dong. Nah, kalau sekarang AI yang sungkan sama gue, Bro. Gemini besok-besok. Halo, aku Gemini, boleh gak aku salim gitu ya? Hah? Boleh minta infonya enggak? Wah, dia minta sama gue. Cakep nih. Nggak, soalnya bukan merasa keren-kerenan, guys. Ini menurut gue adalah satu terobosan. Bukan jago-jagoan, bukan merasa gue paling hebat. Enggak. Autentiknya ini yang mahal. Betul. Ini pun bisa dilakukan juga dengan lu misalnya lagi nonton nih. Bisa juga kan sebetulnya Betul. kan? Ya tinggal diukur aja insight yang lu dapat tuh seperti apa dan siapa yang lu ajak ngobrol saat itu kan. Iya. Powerful apa enggak. Nah, kalau gua kan ngerasa bahwa ini ada privilege nih, tiap hari ketemu orang-orang hebat. Kayak ntar malam gue meeting di Cito sama pengusaha. Wah, ntar lah gue ceritain lah. Luar biasa industri wisata gitu loh. Betul. Ini seru banget sih bro, karena bisa jadi ketika mereka ngeakses ini dan nanya di hari kemarin sama nanya di hari ini dengan pertanyaan yang sama tuh hasilnya bisa beda juga kan bro. Oh. Beda bergantung informasi yang bro Dery taruh ke dalam tuh kapan gitu. Dan gak cuma informasinya bro, nanti mungkin ke depannya kita bakal develop juga dia bisa bekerja seolah kayak Mas Dery. Maksudnya? Jadi misalnya nih nanti dia bisa ngebaca file-file Google Sheet yang mereka attach, taruh linknya. Atau misalnya mereka mau ngejualan suatu produk bro. Jadi mereka mau jualan suatu produk tapi pakai ilmunya Mas Dery gitu. Cara jualannya Mas Dery, suaranya Mas Dery dan segala macam. Tapi ya kita taruh disclaimer di depan. Mereka yang mau akses harus kayak gimana gitu. Itu bisa bro nanti. Interview kerja gitu. Kan cara Mas Dery interview kerja orang kan beda kan dengan cara kita kan gitu. Itu bisa di style juga nanti bro. Intinya sih kalau kita dari AI Creator Labs kita pengen sejauh mungkin membantu para audiens Mas Dery nih, UMKM. Betul. Apalagi yang nggak punya kesempatan untuk hire consultant, nggak punya kesempatan untuk ngabisin budget terlalu banyak Betul. gitu loh. Jadi kita buatlah satu AI yang khusus ilmu pengetahuannya Mas Dery bisa ngebantu mereka sampai ke dalam-dalamnya. Dan yang kita percaya dari produk ini inilah pemberdayaan ilmunya kan, pemberdayaan sumber dayanya gitu. Sayang kalau misalnya udah ada sumber daya ilmu dan segala macamnya tapi nggak kerekam gitu loh. Iya. Kalau ini kan jadi Mas Dery bisa ngobrol sama Mas Dery di tahun lalu. Iya. Jadi pembelajaran juga kan buat pribadi kan. Iya. Serunya di situ sih. Wah, merinding gue guys. Gitu. Ini Jambi punya pride ini. Ternyata di Jambi. Serius guys. Ini kasih tahu dong Pak Presiden. Ini kan lo bener bro, boleh aja dong. Siap. Justru ngasih kabar ini ngasih kabar bahwa ternyata ya binaan Anda dan beserta para jajaran atau asisten dan pembantu Anda, dalam hal ini menteri-menteri Republik Indonesia, kan pembantu presiden kan katanya beliau kan, Ya. Betul. kata menteri-menteri terkait bahkan beliau sendiri mengakui seperti itu. Nah artinya udah nyampe loh bahwa Bismillah nih pelan-pelan merata. Ya. Jangan lagi Jawa sentris lagi bro. Betul. Ternyata AI itu nggak melulu ada di Jawa, Jakarta. Gue makin yakin bro, di Kementerian Ekonomi Kreatif ada 17 subsektor. Ya. Oke. Nah, sama Bang Menteri Teguh Rifki, menteri yang sekarang ini dinaikin tambahan 4. Salah satunya ada blockchain, pasti kan ujung-ujungnya ada cryptocurrency, AI. Ya. Nah, maksud gue pikir hanya sebatas sosialisasi aja. Substansinya ya udahlah, kita akan begini-begini, kita akan begini-begini, tapi nyatanya ya gue sedikit apresiasi dulu ya buat teman-teman dari AI Creator Labs gitu ya. Dari Jambi gitu loh. Maksudnya udah ada temuan, gue bilang ini adalah bikin robot, bro. Dan robotnya memang secara autentik gitu loh. Dan gak menutup kemungkinan juga nanti sistemnya
misal ada yang mau coba pakai, orang-orang hebat, orang-orang yang mungkin belum hebat kan mereka pun juga punya ilmu juga kan. Yap, betul. siap. Pada punya robot semua nih seluruh Indonesia untuk datanya 27 juta kalau nggak salah. Total konten kreator yang ada di Indonesia. Betul. Itu bisa begitu bro pembelajarannya bro. Betul. Mungkin ini satu langkah pertamanya lah ya bro ya untuk membantu para UMKM. Mungkin siapa tahu ada bisnis owner yang pengen Iya. ngelatih timnya pakai modelan kayak gini, atau mungkin nanti pemerintah Iya. komunikasi ke rakyatnya kan Iya. bisa juga. Wow. Serahkan aja kepada bapak ini. Oh, Wih, Pak Kodari harus pakai nih berarti nih. Ini sebelah saya kerjanya marketing saya. Tapi emang iya loh ya. Emang bisa. Ya, Jadi bisa. gue jadi kepikiran ngayalnya adalah untuk kita sukses bareng-bareng menekan resisten dari rakyat ke pemerintahnya ataupun sebaliknya misalnya, yaitu dari pihak pemerintah kan kadang kan komunikasinya misalnya dinilai rakyat takutnya kan kayak aduh kok gimana sih kok begini jawabannya gitu ya. Bener. Jadi di handphone masing-masing tuh ada aplikasi judulnya Republik Indonesia. Ya. Wah, jadi kalau mau tahu lebih lanjut, apalagi sekarang banyak berita hoax kan. Ya. Nah, ini ntar gue kenalin aja sekalian ke Badan Komunikasi Pemerintah. Nih, ada Pak Kodari, Pak Hasan Asbi gitu kan. Waduh, siap. Kita Cakep siap. bro, bener bro. Jadi kalau mau nanya ini kan ada DFK kan, disinformasi apalagi tuh. Pokoknya yang hoax lah. Mhm. Dia nanya, gue lihat berita nih postingan dari majalah ini nih. Kok emang begini bener nggak ya? Dijawab langsung, pam. Jadi rakyat itu tumbuh bareng-bareng gitu Yap, loh bro. yap, Nggak yap, kegampang betul. kegiring opini propaganda gitu. Yes, penipuan bisa dicegah juga lah gitu. Iya. Karena informasi-informasi realnya bisa kita satukan kan di sistem ini Tuh. gitu. Betul, Soalnya betul. menurut gue makin berbahaya bro George Soros ini. Enggak, oke lanjut fokus Oh, ya. oke, oke. Fokus ya, fokus. Kita kesini aja ya, kita nggak berani kalau itu ya. Biar nggak gampang rakyat di propaganda bro. Sejujurnya saya takut dari tadi. Biar nggak bisa ke propaganda memang. Duitnya masuk LSM banyak. Oke, ayo fokus. Fokus. Mungkin kita langsung tes aja ya. Iya, Tadi iya. udah kebayang Ya. ya. Apa yang mau lo sampein sebelum Iya. tes? Ini tesnya juga ini websitenya ya. Iya, Iya. ini kita masih berbasis web. Jadi ini Oke. kebetulan kan kalau sekarang kan karakternya baru satu nih dari Kasih Solusi. Ya. Jadi di sini kita bisa langsung mulai percakapan dan ini aktif 24/7 bro. Uh. Jadi dia akan selalu online selama 24/7. Dan Oke. kalau misalnya nanti mereka di tengah pertanyaan ada yang mereka ragu dan sebagainya, ada masalah, mereka bisa gabung ke komunitas juga gitu. Nanti kita sediakan komunitasnya. Masuknya ke mana? Discord misalnya. Discord, Discord. Misal. yes, Oke. Discord. Dan kita support lah dari mereka yang ada kendala, masalah, Oh. memvalidasi. Jadi ada aspek humanisnya juga, tapi juga yang mereka butuhkan tuh bisa tersedia 24/7 Wih, dulu. cakep. Iya. Kita mulai percakapan aja bro. Boleh. Nanti teman-teman bisa nilai bareng-bareng. Ini robot milik kalian. Wih. Ini robotnya UMKM guys. Ini pendampingnya kalian 24 jam. Sifatnya robot. Insight dari kedengaran subjektif memang. Tapi dari saya pribadi secara subjektif kita akui. Yang menurut pengalaman saya kurang lebih 20 tahun lah di industri kreatif. Dan plus ketemu orang-orang banyak. Ya. Ya. Jadi gue coba deklarasikan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman tinggal nilai sendiri aja. Ya. Lu bisa trial dulu misalnya. Informasinya ada di bawah sebenarnya linknya ya. Kalau mau langganan lu puas lu tinggal langganan. Nanti ada lu bisa jelasin paket-paketnya bro ya. Ya. Nanti kita coba. Nanti kalau teman-teman ada mau ngasih masukan atau ada kekurangan lu tinggal komen di bawah aja. Yap. Soalnya gue pengen ini punya kalian gitu loh. Dan Kita punya bareng-bareng nih. Dan tentunya kita udah siapin juga bro. Nanti kalau misalnya di dalam sistem mereka mau ngasih feedback itu bisa juga langsung di sini. Keren. Dan ini akan diproses juga oleh AI kita untuk memikirkan nanti fitur kedepannya seperti apa, feedbacknya seperti apa, ini nanti direkam semua. Sebentar, ini gue salfok sama ini history yang sebelah kiri tuh ya. Yang di Ya, sebelah kiri history. history. Kita udah ngobrol sama Dery 1 tahun lalu. nih. Keren. Emang iya bro. Oh iya tuh ada bulan April bulan apa ke bawah. Iya. Dia nanya, dia tajemin, kan gue lagi edukasi 3 hal ya. Yang pertama tentang pentingnya personal brand. Ya. Yang kedua, marketing itu sudah berevolusi karena udah terupgrade. Ya. 1.0, 2.0 gitu kan. Sebenarnya kode-kode udah sering kita dengar dari zamannya Yakult, minum Yakult setiap hari, saya minum 2, itu doktrinisasi yang saya yakini ngelihatnya adalah bahasa marketingnya menurut gue ya. Itu benar-benar menyasar pada perilaku konsumen. Iya ya gue jadi minumnya 2 nih. Padahal kalau dipikir-pikir, siapa yang nyuruh tuh minum 2? Peraturan dari mana gitu kan? Itu pun udah upgrade, jadi gak ngomongin tentang produknya tapi ngomongin tentang perilaku konsumen. Itu kan kenaikannya sifat marketing.
Sampai ke level 4, level 6 pula gitu loh. Ini lu udah taruh sini semua ya, Bro? Yes. Sudah, Bro. Boleh. Lu mau coba dari mana, Bro? Oke, jadi ini mungkin kita penjelasan sedikit ya bro ya. Kita ada 2 versi bro, ada versi chat sama versi telepon. Nanti mungkin yang akan kita banyak garap tuh ya versi teleponnya ya. Kalau chat sebenarnya sama kayak ChatGPT dan LLM lainnya bro, tapi ya informasinya langsung real dari yang punya langsung punya Mas Dery-nya. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa langsung chat aja di bawah, tanya-tanya. Dan kalau mereka bingung mau nanya apapun, kita udah sediakan beberapa pertanyaan template lah atau beberapa pertanyaan pendukung. Oke. Dan diambilnya juga dari AI di apa ya, retrieve tuh ditarik dari ilmu yang kita taruh dari Mas Dery gitu. Oh, kita sempat bikin yang sejam 2 jam itu ya, yang Iya, gua Betul. iya. dari situ kan ya. Betul. Gua suruh Benar, ngomong benar. sama dia 2 jam, guys. Dan dari 200 video yang Mas Dery kasih juga sih, dari Mas Dery Oh, iya, dan iya. tim kasih. Iya. Dan bakal nambah lagi loh. Jadi Yes. gini, teman-teman, gue cerita dikit ya. Ini nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Teman-teman Yes. sambil nunggu aja dulu ya. Nanti kita akan play, kita akan contohkan bareng-bareng. Lempar pertanyaan, dia akan jawab secara manusia. Ya. Suara gua, guys. Ya. Robotnya bener-bener ngeluarin suara sifatnya audio, tertulis maupun audio. Jadi gini, gue tuh setiap keluar kota atau ketemu orang kayak begini nih, bahkan yang di podcast, bahkan yang seminar, gue diundang di perusahaan-perusahaan besar, multinational company misalnya, apapun lah. Itu ada videografer gue yang rekam gue. Ya. Buat aset, buat postingan, buat clippers gitu kan. Dari situnya itu gue tuang langsung ke mereka. Jadi aset itu kan Google Drive ya. Ya, Google Drive. Berapa Yap. tera tuh gue sampai bayar Google Drive itu tuh. Berapa? 5 tera. 5 tera ya. Berapa tuh Fis? Mahal lah pokoknya. Karena aset gue di situ. Karena gue sistem gue tuh, gue belajar dulu waktu jadi penyiar radio. Lupa ya. Kalau nggak salah 5 sampai 10 tahun baru di asetnya di bumi hanguskan. Jadi menurut gue kayak begitu. Jadi kalau belum nyampe 5 sampai 10 tahun ya jangan di bumi hanguskan, karena kan takutnya butuh asetnya, video-videonya gitu kan. Dan gue juga evaluasi dari video tersebut. Oh, penjelasan gue begini. Oh, ngomong gue belibet misal. Atau ilmunya udah nggak relevan. Nggak gue pakai lagi nih. Nah, itu gue tuang semuanya ke mereka. Itu kan? Ya. 200-an video ya? 200 yang 200-an. kita terima 200-an. Iya. Oh, itu Nanti- masih Gian harus update lagi tuh. Yes. Gue bilang lebih, bro. Lebih. Gue keliling-keliling Indonesia udah mungkin 500 kali lebih. Oh. Buka baju, bro, buka baju. Ya kan? Itu lu cemplungin aja ke sana udah. Dan gak cuma video bro, nanti kita bisa terima dalam bentuk teks. Atau misalnya bro Dery Oh. telepon, ada audionya doang, itu bisa juga Bisa, semuanya dimasukin. Jadi teman-teman bisa teleponan langsung sama gue. Bisa. Bisa. Nggak, maksudnya kalau misalnya bro Dery ada teleponan sama orang lain, Oh iya Bisa iya di iya. record. record, kan nggak ada Kirim ke kita videonya bisa. tuh. Iya. Itu tetap bisa dimasukin. Teks, audio, video, Oh. website tuh kita terima semua. Berarti gini dong. Kalau ini agak tajam nih. Ya. Kalau orang misalnya pengen beli course atau workshop, seminar, itu kan biasanya lepasan ya. Hari itu aja. Ya. Ya. Oke. Oke, memang ada teknologi yang namanya dapat rekamannya. Tahu ya, ada Ya, workshop nih, ada webinar nih. Kamu juga bisa dapat rekamannya dan ditonton seumur hidup, Ya. ditonton kapanpun, kan gitu kan, gaya-gaya landing page biasanya begitu kan, Ya. untuk menarik. Yang nggak salah juga sih, bagus. Yang penting benefitnya banyak gitu, dia dapetin si pembelinya ini. Nah itu, tapi kan di program itu aja ya. Betul. Kalau Betul. kayak gini kan sama aja, lu mempersingkat waktu. Lu beli sekali robot ini, lu langganan misalnya bulanan atau tahunan. Ya. Tapi lu bisa dapetin ilmu-ilmu yang mungkin gua nggak pernah bikin tuh webinarnya. Betul. Betul. Iya kan? Betul. Betul. Karena kan lu mungkin lu belajar sama gue, lu belajar sama si A, si B, si C, kan dapat rekamannya tuh. Atau ada juga yang beli workshop tapi dia nggak masuk hadir di webinar itu, di gue nonton rekamannya aja deh gitu kan. Betul. Betul. Berarti dia bisa dapet tuh rekaman-rekaman gue yang, atau mungkin ilmu-ilmu yang dari dulunya, yang mungkin gue juga nggak jual. Wah, cakep juga ya. Dan enaknya gini bro, kalau misalnya rekaman itu kan mereka harus nonton ya. Misalnya kayak rekamannya misalnya 1 jam, 2 jam Iya. gitu. Tapi dalam 1 jam, 2 jam itu kan kita nggak tahu ya bagian yang penting buat mereka tuh sebenarnya di bagian mananya. Wah, setuju, betul. Iya kan? Betul. Kalau ini kan karena udah dimasukin semua, mereka tinggal nanya aja gitu. Dan itu dari AI-nya yang nyari kira-kira Iya. dari rekaman-rekaman sebelumnya tuh mana yang penting gitu. Nah, enaknya di situ Gitu. sih. Spesifik. Lebih cepat, spesifik dan Iya. sesuai kebutuhan mereka. Kan nggak butuh habisin waktu 1 jam buat Yeah. nonton, kalau yang kita butuhin itu ternyata cuma 10 menit. Gitu. Betul. Iya, Yang di penting nanya di aja. menit keberapa gitu ya. Betul. Dan kadang Oh. bisa jadi kan informasi yang dibutuhkan dalam satu konteks ada di rekaman ini sama rekaman ini kan. Iya. Ini 2 rekaman berbeda, Uh-uh. tapi dia bisa ngerangkum lebih cepat gitu. Wah, gue jadi ngerti nih. Ini jujur ya guys, kayaknya baru 2 tahun ke belakang deh. Sebelumnya iya, tapi nggak gue spesifikin seperti ini. Apa itu? Gue tuh kadang kalau diundang ke, kayak sekarang gue lagi kolaborasi bareng sama Grab. Ya. Gue dipercaya sama Grab Indonesia.
ojol itu lah ya, Grab. Dia punya klub juragan Grab Express. Nama programnya Penglaris. Jadi orang-orang yang royal dan loyal pakai pengiriman paketnya, misalnya makanannya, minumannya pakai Grab Express, kelihatan untuk dijagain si seller-sellernya ini secara bisnis ya. Dari Grab kan pasti kan dia kan akan pakai jasanya terus kan. Akhirnya dikasih privilege, mentoring one on one bareng sama Dery, kasih solusi. Nah jadi gue dikontrak sama Grab lah Ya. Nah kayak begitu, gue tuh kadang suka kayak, ya nggak cuma Grab lah, apapun itu. 2 tahun ke belakang bro, gue ngerubah konsep dari biasanya panitia yang bikin atau ngundang gue acara seminar, sharing-sharing, branding, gitu-gitu lah ya. Nah, alhamdulillah sepakat semua, nggak ada yang nolak lah. Apa itu metodenya? Biasanya kan kalau pembicara itu satu arah ya bro ya. Ya. Dikasih waktu, di rundown jam sekian, lo buka PowerPoint, Ya. tanya jawab, selesai tanya jawabnya di ujung dapat 3 orang, 4 orang. Yes. Nah, gue tuh pelajari bro, selama 3 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, kan ada yang kenapa dia mungkin tiba-tiba misalnya mukanya jenuh, tapi dia pengen dengerin gitu ya. Ternyata gara-gara yang gue jelasin mungkin di slide ke-7, dia lagi nggak butuh karena bukan ini sebenarnya yang gue butuhin. Betul. Nah makanya gue rubah metodenya bro. Gue biasanya sama panitia yang sering ngundang gue pasti tahu lah, pasti tahu. Selalu gue memperjuangkan ini, ngasih masukan ke panitia biar, oh bang, kalau begitu mah gue juga mau. Apa itu? 5 menit, 10 menit prolog. Abis itu gue buka tanya jawab bro. Oh Langsung. Jadi slide-nya tuh gue acak. Jadi yang nanya kalau bisa rata semuanya, misal 50, 100 orang, gue 4 jam seminar kan dapat semua tuh. Ya kan? Abis itu gue tinggal bukain slide-nya jadi nanya ini, oh itu mah yang ada di slide gue di 18. Gue secara konvensional dan manual gue lakukan caranya seperti itu. Biar apa? Ngejawab yang tadi lo bilang. Betul. Ya. Karena mungkin bisa jadi nggak butuh itu. Karena itu gue 2 tahun 3 tahun alhamdulillah works. Panitia ya alhamdulillah happy. Mungkin lo bisa tanyain yang pernah ngundang gue deh. Atau mungkin lo sekarang yang pernah jadi IO ngundang gue, pasti lo tahu gaya gue kayak gitu. Nah itu kan effort ya. Maksudnya setiap datang gue pengennya begini. Kalau kayak tadi kan berarti bener-bener ngejawab secara spesifik langsung kan. Sama Betul. kan sebetulnya metode kan. Sama. Oke. Dan itu pun kalau misalnya mereka punya pertanyaan yang ternyata belum disiapin di slide, pasti kejawab juga kan jatuhnya. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah, enaknya di situ. Iya. Cuma kan mereka harus nunggu pertanyaan orang lain dulu dong. Betul. Jadi tetap ada kelemahannya bro. Maksudnya positifnya adalah spesifik. Kita buka tanya jawab. Abis 10 menit gue prolog kan, ngangkat isu, ngangkat hal-hal yang problem statement. Ya. Begini kendalanya kenapa UMKM gak maju-maju. Oke. Kita buka tanya jawab. Gue langsung gitu bro. Dan nanya, bang gimana sih bang? Kok konten gue gak naik-naik? Bang gimana sih bang? Kok gue udah affiliate tapi kok gak dibeli keranjangnya? Apapun itulah ya. Gue udah bangun personal brand tapi kok gue gak dipercaya. Tetap ujung-ujungnya gue gak dikenal, gak dipercaya, dan seterusnya. Cuma kan dia harus nunggu tuh. Ya kan pertanyaan-pertanyaan meskipun dia juga dapat informasinya, minimal kan kerucut lah. Tapi kan kalau ini kan ya lu tinggal tanya aja langsung. Ini bisa 10 orang bertanya barengan, 100 orang juga tanya barengan bro. Nanti bro dirinya ada 100 suara Oh. di laptop masing-masing dan di HP masing-masing. Udah support HP juga kita bro. Wow. Tinggal aplikasi ya. Iya. Nggak usah pucat gitu muka lu langsung ya. Kita Banyak siap mau aja. ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, website aja juga udah menarik kan. Mereka tinggal masuk aja ke websitenya. Sebenarnya linknya ada di bio sih, di bawah sih deskripsi ya. Tapi jangan buru-buru nggak klik, kita coba dulu aja. Ya, Biar lu nggak beli kucing dalam karung. Gimana bro? Gue nggak sabar nih. Mau Oke. mulai nggak? Ini Boleh. boleh. Ada yang mau lu tambahin dulu apa gimana? Kok gue deg-degan sih? Nggak usah, kita langsung tes aja. Tes Langsung aja. tes aja. Tes ya. Mungkin Tes kita ya. bikin Mas Dery ngomong sama Mas Dery Dery. AI. Iya. Wah, Kan oke. belum pernah kejadian ini. Iya, podcast. iya, iya, iya. Ini konsep baru kan bro, konsepnya bro. Iya belum. Mungkin nanti bisa ada segmennya kali ya bro ya. Iya. Boleh. Coba kita- Ini gimana ininya? Mikrofon audionya. Langsung Oh aja, udah, bro. langsung Udah. terintegrasi bro. Oh, Langsung. gue nanya di sini. Boleh, Iya. boleh. Oh, gue nggak merapat ke device-nya Nggak usah, ceritanya ya. aman. Oke. Ini kita langsung klik telepon aja. Nah nanti kita bisa mulai panggilan di sini. Set. Oke. Halo guys, apa yang bisa gue bantu? Bang Dery mau nanya nih. Jadi gini, gua tuh pengen banget jalanin usaha, tapi di era sekarang ini kan katanya orang-orang tuh ngebeli sesuatu tuh bukan karena melulu tentang brandnya atau produknya, tapi ngelihat sosok di balik siapa yang ngejualnya biar percaya. Kalau udah ngomongin tentang makanan misalnya, oh Next Carlos nih kayaknya ya gue percaya. Kalau gue pengen nanya rekomendasi tentang makeup, mix and match biar misalnya bini gua tuh lebih disayang sama suaminya misalnya atau sama guenya gitu kan. Nah, berarti kan Tasya Farasya. Nah, sebenarnya apakah itu yang dimaksud dengan personal branding dan gimana cara bangun personal brand
biar kita nih dipercaya sama calon konsumen kita. Sehingga begitu kita ngomong apapun, barang dagangan kita laris. Wah, pertanyaan bagus banget nih. Jadi yang kamu maksud itu bener banget. Personal branding itu memang tentang gimana caranya kamu membangun citra diri yang otentik dan terpercaya di mata orang lain. Terutama calon konsumen. Ini bukan cuma soal jualan, tapi lebih ke gimana kamu bisa jadi go-to person di bidang yang kamu geluti. Nah, biar calon konsumen percaya sama kamu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kamu harus tahu dulu apa sih keunikan dan keahlian kamu yang sebenarnya. Kedua, tunjukin keahlian itu secara konsisten lewat konten atau interaksi yang kamu buat. Ketiga, jangan lupa buat berinteraksi sama audiens kamu, biar mereka merasa lebih dekat dan kenal sama kamu. Gimana? Udah kebayang belum kira-kira arahnya mau kemana? Oke, kebayang. Kok lu jago sih? Suara lu mirip gue. Satu lagi. Lanjut. Ini berarti bisa diskusi terus ya? Bisa. Oke, lanjut. Bisa lanjut diskusi kan, Der? Tentu saja bisa. Kita bisa diskusi terus sampai kamu merasa tercerahkan. Wih, tercerahkan. Garnier kali gua. Oke, gini. Gue makin ngena nih, berarti kan harus jadi autentik diri gue. Misalnya gue pengen dikenal sebagai edukator seputar apa ya? Contohnya misalnya gue nantinya jualan apa ya? Ayo dong, bantuin dong, jualan apa ya? Jualan produk nih. Ya, misalnya ini sanga-sanga. Ya. Minyak balur untuk mengobati kendala-kendala atau mungkin membantu meredakan flu. Kan biasanya kan gitu kan, dioles kan, yang tadinya kan kutus-kutus berubah jadi sanga-sanga. Ya. Artinya, gue pengen jual sanga-sanga, ini minyak balur yang bisa menyehatkan apa segala macamnya. Terus gue pengen dikenal sebagai edukator seputar kesehatan. Nah, kira-kira konten harian gue tuh gue ngomongnya seperti apa nih? Misal contoh, apakah tips and trick atau konten-konten yang menginspirasi, biar calon konsumen tuh ngeliat gue bahwa kayak inget Dery, ingat orang yang ngerti tentang kesehatan, terutama minyak balur. Wah, ide bagus banget tuh jualan minyak balur. Sanga-sanga. Konsepnya keren, apalagi kalau kamu mau jadi edukator kesehatan. Untuk ke konten harian, kamu bisa banget gabungin tips and trick seputar kesehatan umum dengan fokus ke manfaat minyak balur. Misalnya, kamu bisa bikin konten singkat tentang 3 cara alami meredakan flu, yang salah satunya pakai minyak balur. Atau, bisa juga cerita pengalaman pribadi atau testimoni orang lain yang terbantu pakai sanga-sanga. Yang penting, tunjukin keahlian kamu dan gimana produk kamu bisa jadi solusi buat masalah kesehatan mereka. Oke. Gimana? Ada gambaran mau mulai dari mana? Iya, termasuk misalnya kalau testimoni, tadi kan lu bilang testimoni, berarti sukses story atau before after yang sebelumnya mungkin dia sakit ini, terus setelah dia pakai minyak balur ini, dia jadi bisa sembuh dan enakan. Dan apa ada hook juga yang diperhatikan? Misalnya, apa sih biasanya negatif hook ya? Ya. Orang jadi kayak langsung kena clickbait gitu ya. Kasih contohnya juga sekalian deh, kasih gua hook deh. Gue banyak mau nih, orang lu udah gue bayar. Betul banget, testimoni itu penting banget buat ngebangun kepercayaan. Cerita success story atau before after, itu ampuh banget buat nunjukin bukti nyata khasiat minyak balur sanga-sanga. Nah, soal hook, ini kunci biar orang penasaran dan mau baca atau nonton konten kamu lebih lanjut. Untuk produk kesehatan kayak minyak balur, kamu bisa pakai hook yang bikin orang relate sama masalah mereka. Contohnya, capek flu nggak sembuh-sembuh? Coba cara ini deh. Atau rahasia tidur nyenyak bebas pegal-pegal, ternyata cuma pakai ini. Intinya, bikin mereka merasa, wah ini gue banget. Dan langsung pengen tahu itu solusinya. Gimana? Udah mulai kebayang bikin hook yang menarik? Oke. Gue kaget lo bisa nyontohin begitu lo, pakai kasih misal-misalnya begitu. Negatif hooknya deh, kasih gue 5. Negatif hook biar orang langsung relate, karena manusia itu kan lebih banyak masalahnya ketimbang solusinya. Jadi kalau untuk minyak balur, negatif hook atau hooknya langsung ngambil dari keresahan, itu kira-kira seperti apa ya? 5 contoh ya, 5 ya. Awas lo, ngasih gua 4. Siap. Ini dia 5 contoh negatif hook. Buat minyak balur sanga-sanga yang bisa bikin orang langsung relate sama keresahan mereka. 1. Badan pegal linu bikin aktivitas terganggu, jangan dibiarin. 2. Flu datang menyerang di saat yang paling nggak tepat. Ini solusinya. 3. Susah tidur nyenyak karena badan nggak nyaman, coba cara ini. 4. Anak rewel karena masuk angin, ibu wajib tahu minyak ajaib ini. 5. Nggak mau ketergantungan obat. Ada cara alami buat redakan nyeri otot. Gimana? Udah cukup ngena di hati? Jago! Gokil. Itu lo pakai marketing 2.0 ke atas ya berarti ya. Jadi udah matiin. Masa satu lagi gua ketagihan. Lanjut gua ketagihan. Lanjut. Pokoknya gua cek nih sampai dia bego, awas ya. Gua harus puas dong.
Coba Percakapan baru nih. Percakapan baru. percakapan baru ya. Oke. Jadi gini. Keren guys. Halo guys, apa yang bisa gue bantu? Iya, jadi gini satu lagi Der. Tadi kan kalau nggak salah lu menggunakan satu contoh bukan fokus pada produknya. Kecuali misalnya lu ngomongnya adalah kayak buat ibu-ibu yang butuh suka aroma ini, wangi-wangian ini terhadap minyak balur pada anak, cocok banget nih. Ini terbuat dari daun sirih misalnya. Itu kan kalau versinya kan biasanya kan ngomongin tentang seputar produk. Tapi kenapa tadi lu malah nggak bahas tentang produknya? Langsung kalau gua ngelihatnya adalah sangat relate banget sama keseharian. Jadi langsung kena tuh secara marketing. Kayak misalnya tadi kan anak begini, capek ngurusin anak apa segala macamnya. Gua nggak tahu itu marketing apa tuh kalau boleh tahu. Dan kenapa lu bisa pilih yang itu gitu? Secara negatif hook yang tadi contoh-contohnya yang udah lu kasih. Kasih gua alasannya sebanyak 5. Awas kalau kurang. Oke, jadi gini, yang gue contohin tadi, itu namanya pain point marketing. Intinya, kita tuh nyari masalah atau kesulitan yang lagi dihadapi target pasar kita, terus kita tawarin solusi lewat produk kita itu. Kenapa gue pilih itu? Pertama, ini bikin orang langsung ngerasa, wah ini gue banget. Mereka jadi lebih nyambung sama apa yang kita omongin. Kedua, ini nunjukin kalau kita tuh ngerti banget kebutuhan mereka, bukan cuma jualan doang. Ketiga, orang tuh lebih inget sama solusi buat masalahnya daripada sekadar fitur produk. Keempat, ini bikin produk kita jadi relevan sama kehidupan sehari-hari mereka. Kelima, ini cara ampuh buat bikin orang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut. Gimana? Udah cukup jelas belum? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Berarti benar-benar menyasar kepada perilaku customer ya, lu sikatnya ya? Betul banget. Kita tuh harus ngerti banget apa yang bikin mereka seneng, apa yang bikin mereka pusing, dan apa yang mereka pengen capai. Dengan gitu, kita bisa nawarin solusi yang benar-benar pas dan bikin mereka ngerasa terbantu. Ada lagi yang mau kamu diskusikan soal ini? Bro, lu tahu nggak ini? Lu lagi ngomong sama siapa? Gue lagi ngobrol sama kamu dong. Kenapa emangnya? Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Ampun. Jago men! Gokil. Ini penonton dari, ternyata gini ya, kalau ngomong Iya. Derry sama Derry. Tapi gue puas, kenapa? Ya gue pengennya memang tadinya kan dia tanda kutip nggak bisa jawab ya, biar objektif ya. Ya. Tapi dia ngasih bener-bener yang gue pahami karena gue tahu betul kan. Gue insya Allah knowledge yang gue miliki itu apa, dan dia ngeluarinnya sesuai dengan itu. Makanya lihat ya teman-teman, kalau lu udah ngikutin gue beberapa tahun ke belakang, gue tuh lagi ngehajar banget tentang ayo UMKM jangan melulu jualan produknya. Kalau misalnya lu ngeliat FVP gue di TikTok apa segala macamnya, ya kan karena subjektif, karena belum tentu orang begitu dibilang misalnya jualan parfum, beli dong parfumnya nih wanginya vanilla, karena belum tentu lu suka vanilla. Tapi kalau gue bilang, nih ini bisa bikin istri lu kelepak-lepak, ya itu kan harusnya positif, siapa yang nggak mau gitu kan? Nah maksud gue, output dari mereka kan mewakili hasil mungkin promptingan elu ya selama ini lu ngedevelop ini ya itu bukan ngasih suggest-nya tentang kasih gue 5 hook dong untuk minyak balur. Kan tadi gue pancingnya begitu kan? Ya, gue gak ngerasa paling benar, tapi kan umumnya biasanya kalau dia nggak ngerti dan nggak autentik dengan gaya gue, hasil dari rekaman-rekaman yang kemarin kan, gue pakai marketing 1.0, 2.0 gitu kan gue jelasin kan, dia pasti akan ngasih tahu adalah ada 5 bahan baku minyak yang bisa bikin anakmu cepat sembuh misalnya gitu kan. Nggak Derry banget tuh. Iya. Yang generik lah. Iya. Ya kan oleskan ini, ya kan tuangkan bawang putih ini misalnya. Pilihlah minyak yang memang memiliki kandungan khasiat yang terbuat dari bahan ini kan gitu kan. Yang umumnya kan begitu. Gitu kan. Menurut gua kalau gaya gua banget, gua nggak usah bilang benar salah deh. Anggaplah misalnya lu nggak setuju. Tapi kan memang bukan gua banget gitu. Ya. Emang lu beli robot ini untuk jadikan diri sebagai asisten lu seumur hidup. Betul. Itu kan karena memang biar gue banget. Itu kan poinnya kan. Betul. Dan yang dipengen juga ini bro, kayak tone sama vibes sama cara ngomongnya tadi kan dia langsung nyontoin dengan gaya lu banget gitu. Iya. Jadi kayak mungkin kalimat yang sama tadi kalau dikasih ke Sepri, dikasih ke gua itu jawabannya cara ngomongnya bisa beda gitu. Oh. Tapi dengan adanya rekaman-rekaman sebelumnya, cara ngomongnya Iya jadi tadi. diksi pemilihannya kan berasa banget kan. Iya lagi. Ada natural-naturalnya gitu ya kan, kayak agak, gue juga susah jelasin ya, pokoknya begitulah ya. Iya. Oke. Ini ada bapak-bapak UMKM nanti nih, Mas, dia dipanggil sama istrinya kan, bentar lagi ngobrol sama Derry. Wah, agak deg-degan gue ya. Atau nggak di loudspeaker kan? Iya. Mungkin kan dia sambil nyatat itu kan di loudspeaker kan. Suaminya dengerin. Kayak gue familiar nih. Tiap lagi dengerin podcast. Kamu ada main sama Derry. Wah.
Itu lebih bahaya itu lebih bahaya itu. Gue jadi mikir 2 kali launching gak ya? Bisa merusak rumah tangga orang ya. Nanti ini bro, kita kasih limitation aja bro. Iya. Kalau yang ngomong cewek, Jangan dikasih yang daging-daging dong. Harus tetap dong ya. Atau kalau yang ngomong cewek jawabannya aneh-aneh gitu ya. Apa sebelum dia jawab gini, ya tapi sebelum aku jawab aku mau nanya dulu, kamu lagi apa, udah makan belum? Bahaya nih, bahaya. Kamu kenapa tiba-tiba nanya udah lagi apa, udah makan belum gitu-gitu ya? Bahaya. Wah cakep nih bro. Oke, apalagi yang sekiranya teman-teman mungkin paket kali ya? Boleh, Paketnya boleh. udah lu susun belum? boleh. Udah. Gimana sih skema robot-robot tadi ini? Ada bayarnya Iya. sekali bayar atau coba bisa masuk ke paketnya mereka bisa lihat ya? Bisa. Bisa. Ini coba kita pakai ke akun yang ini ya bro ya. Akun yang dalam tanda kutip masih gratisan nih. Ya, tadi Oke. akun yang udah pro ya. Iya, tadi akun yang udah pro. Oh, tadi dashboard soalnya ya. Yes. Oke. Intinya sih kita mau nyampein sama audiensnya Mas Dery nih, UMKM. Ini kan sebagai solusi dari orang-orang yang nggak bisa hire consultant dan segala macamnya. Hmm, Jadi kita nggak akan bikin ini mahal-mahal kok gitu. Oh, wow. Iya. Serius loh. Gue tadi mikirnya, oh ini 5 juta gitu ya. pengennya begitu, pengennya. Cuma tapi lu udah lu hitung kan. Tapi nggak rugi kok bro. Nggak Udah rugi, bro. nggak rugi. Ini investasi gue mahal juga. Lu jangan bikin gue lama balik modalnya nih. Gue panggil lu, percaya lu sebagai bapak UMKM, bapak AI nasional. Gue balik modalnya bisa 17 tahun. Kapan gue beli McLaren-nya nih? Gue ntar gak diajak nongkrong sama Timothy Ronald. Iya. Yang ini lebih bahaya. Iya dong. Emang lu harganya berapa? Jujur gue belum lihat lo guys. Belum Nih, ya? mereka baru present sengaja biar gue dapat elemen of surprise-nya lah. surprise, Iya. iya. Gimana cara lihat paketnya? Mungkin tebak dulu lah bro. Tebak dulu kira-kira berapa nih Ya range-nya? sejutaan lah. Ya, Jutaan bro. ya harusnya segitulah. Sejutaan Ya kan sebulan gua- ya? Konsultan aja berapa ya sebulannya? Oh iya, tadi kan lu soalnya udah ngasih clue. Lu bilang ya kita gak akan bikin mahal-mahal. Tadi gue di kepala gue mungkin 5 juta, 3 juta. Tapi gara-gara lu udah ngasih clue ya sejuta. Udah turunin lagi mau gak mau. Kan lu udah ngasih bocoran. Udah ngasih kayak clue-clue gitu. Itu pun nggak masuk ya rate-nya Bro Dery ya? Itu pun gue gak ridho ya. Biasa kalau konsultan berapa bro? Ya udah, 1 ini gue jam, open aja bro. Sejam gue kalau diundang. Ini gue open aja ya. Iya. Gue bayar pajak, lu tinggal cek aja semuanya. Gue 90 juta, 80 juta bro. 1 jam. Sejam. Wow. Ya lu cek aja klien-klien yang pernah ngundang gue. Kayak perlu ganti di bro. Kemurahan. Gue takut nih. Lu awas ya. Jadi harganya tuh kita bikin Aventador gue lagi ngejar nih bro. murah meriah aja bro, 98.000 bro. Hah? Bayangin. Wah nggak terima gue. Gimana? Waduh. Nggak, tapi apa dasarnya dulu deh? Apa dasarnya? Silakan Pak Engineer kita. Oke. Dasarnya kan pertama kita pengen ini bisa diakses oleh semua orang kan. Bisa diakses oleh lebih banyak orang lebih baik. Nah, Oke. setelah kita hitung-hitung, itu kebanyakan orang tuh punya masalah kalau dia bisa ceritain masalahnya dalam 30 menit aja, Bro. Mhm. Itu artinya dia udah bisa framing masalahnya dengan baik. Oke. Nah, artinya kalau kita bisa bikin dia nyeritain masalahnya selama 30 menit dengan uang yang dalam tanda kutip masih terjangkau di mereka, itu harusnya Oh. sudah signifikan gitu impact-nya ke mereka. Iya. Nah, ketika mereka ngerasa lebih signifikan impact-nya, akhirnya pasti mereka upgrade lagi dong ke yang lebih. Ya kan? Iya. Jadi pas dasar dia upgrade itu bukan dengan tujuan untuk Oke. menyelesaikan masalah lagi gitu, tapi kayak lebih nge-advance si masalahnya lagi. Oke, gue setuju kalau itu. Setuju Kalau ya? untuk balik ke dampaknya kepada Masyarakat masyarakat lagi gue setuju. cakep ya? Iya. Cakep. Pasti. Iya. Jangan betul. mentang-mentang lu ngejar quantity kan, gue disuruh ngomong Enggak 2 jam, lah. gue nurut-nurut aja kemarin nih. Enggak. Suruh gali video aset-aset gue yang nggak pernah terpublik, ya kan? Itu kan Iya. gue tuang lagi masukin ke Google Drive 5 tera yang gue bayar mahal itu gitu. Enggak, loh. ini kita limitin juga kok, Bro. Jadi kalau 98.000 itu dia cuma bisa panggilan selama 30 menit. Oke. Iya. Dengan asumsi tadi. Catatannya tapi ya 30 menit ini nggak masuk si AI-nya ngejawab. Betul. Tapi kita ngobrolnya. Jadi suara kitanya doang gitu. Jadi guanya nggak kehitung. Betul. Misalnya contoh, jangan sampai ada fitnah nanti akal-akalan. Yes. Kayak jawaban gue ngasih, misalnya dia nanya cuma 10 detik. Bang, gimana sih bang cara jualan dan buka bisnis atau bangun brand dari nol gitu misalnya. Terus gue jawabnya 15 menit misal. Panjang-panjangin ya. Dipanjang-panjangin misalnya. Ada keculasan curang di situ kan malah jadi bahaya. Berarti itu nggak kehitung. Kayak gitu. Nggak gitu. Sesuai yang misalnya dia 30 berapa tadi? 30 menit. 30 menit. 30 menit.
limitnya dia. Iya. Berarti kalau misalnya contoh anggaplah rata ya, dia setiap lempar pertanyaan itu lewat audio ya, itu 1 menit berarti dia dapat 30 kali kesempatan. Betul. Ya, betul. Kan gitu kan? Betul. 1 menit kali 30 gitu ya. Betul. Oke, Jadi, fair kalau itu. 30 menit bebas dia sih. Dia mau langsung lanjut terus ngobrol kayak tadi tuh, nggak berhenti gitu. Oke. Nggak di close dulu, atau dia mau matiin dulu, atau dia bikin percakapan baru. Ngomongin hal yang berbeda itu iya. bebas. Yang penting akumulasinya 30 menit. Oke. Oh, jadi mesti di stop gitu. Kalau percakapannya nggak di stop itu kehitung durasi. Apa dia Maksudnya, stop otomatis? kalau dia nggak stop kan dia bisa aja ngobrol 30 menit kan. Oh iya iya. Iya kan? Iya. Tapi ada juga pilihan misalnya dia lagi di tengah percakapan, dia pengen stop dulu nih, lagi ngurusin anak dulu gitu. Nanti pergi baru lanjut lagi gitu. Itu bisa juga. Kayak tadi gua. Iya, kayak tadi. Betul. Misalnya 1 menit 1 hari misalnya gitu ya. Betul. Selama 30 hari ya bisa juga gitu. Atau hari ini lagi libur, pengen 15 menit lah langsung. Besok baru 15 menit lagi. Kalau kepikiran hal lain gitu, itu bisa juga. Pokoknya 30 menit ya. Yes. Yes. Dan boleh tahu nggak? Ini gua agak kritis aja ya. 30 menit itu angka apa, Bro? Misalnya apakah dari riset atau 30 menit itu data dari mana? Maksudnya pasti kan mereka nanya kan, kenapa 30 menit? Kenapa nggak sejam? Misalnya. Ini berat nih ya pertanyaannya. Iya dong. Gua gini, Bro. Gua memang pragmatis. Memang gua kapitalis. Ujung-ujungnya gua butuh duit ya. Iya. Tapi maksud gua kan juga jangan memberatkan mereka dan Benar. kalau ada landasannya mereka pasti happy. Cuma kalau nggak ada landasannya kan buat apa gitu. Ya untungnya kita udah riset dan udah pernah coba juga. Dan Oke. berdasarkan data kita sebelumnya testing yang sebelum ini, berapa menit kalian boleh balik tadi ya ke Oke. kita ngetes. Itu tadi kan 4 menit percakapan. Ya. Itu aja kita udah bisa dapat konsep marketingnya, Oh iya. udah bisa dapat hooknya, udah bisa dapat format kontennya, plus dapat kata-kata hooknya langsung. Itu aja udah ngebantu sisi marketing mereka ya. Bisa dibilang hampir seluruh jenis perkontenannya bisa gitu. Nah, jadi dari yang kami tes kemarin untuk ngebantu mereka bisa dibilang ideation plus apa ya? Plus Iya semua ngebangun ya. building polanya. Rumus. Building polanya, rumusnya 30 menit itu udah cukup Oh untuk iya. ngebangun bisnis kalian di tahap awal. Dan belum harusnya. lagi itu kalau misalnya 30 menit dia pakai untuk departemen yang berbeda-beda di satu Yes. perusahaan, Bro. Oh iya. Dia nge-solve banyak banget kan problemnya sebenarnya. Oh iya. Ternyata tadi 4 menit doang ya tadi ya? 4 menit. 4 menit itu total ya, bukan kita ngomongnya. Kita ngomongnya bisa aja mungkin 2 menit. Iya. Oh tadi soalnya lu udah ngitung percakapannya 4 Iya. menit sama yang gue jawab. Nah Betul. berarti tapi yang diterima mereka sebenarnya jatahnya mereka 2 menit kan? Betul. Ya, Misalnya Yes. tadi gue 2 menit. Itu biar clear dulu Betul, nih. betul, Jadi betul, jawaban gue gak kehitung kan? Betul. Bener. Wah enak dong. Ayo guys, bismillah guys. Saya pengen hadir buat kalian nih guys. Wah. Bener-bener turun langsung. Iya kan? Maksudnya sekarang udah era digital kan? Karena gue sadar diri bro. Tangan gue cuma 2. Ya kan mungkin energi gue terbatas. Gue harus keliling Indonesia. Boncos juga gue nih ibaratnya kan waktu kan. Makanya gue pikirin gimana caranya. Nah ternyata dapat mereka ini yang kemarin katanya lu pernah ngejebol grok itu ya? Wah, Enggak. itu beda orang, Enggak Bro. ya, Iya, iya. bukan kita ya, Iya, iya, bukan kita ya. Tapi dapat pakar-pakar AI ini yang keren, AI Creator Labs nih. Thank you, bro. Top. Ya udah. Tapi terus- mungkin disclaimer ya, Bro. Ini mungkin harganya bisa berubah sewaktu-waktu, kecuali dalam tanda kutip kalau misalnya sumber daya memang makin tinggi harganya dan segala macam hal-hal yang tidak bisa kita kontrol lah. misalnya Misalnya Inflasi, itu salah satu contohnya. tuh. inflasi. inflasi oke. Iya, inflasi, atau misalnya untuk kita ngedevelop suatu model biar dia lebih mirip lagi sama Derry, itu nanti butuh waktu yang lebih lama, durasi trainingnya lebih lama. Itu kan makan listriknya lebih lama kan. Jadi Iya. biaya modal juga naik kan. Nah, mungkin yang sebelah kanan bisa bergeser gitu harganya. Yang pakai Yang Pro, pakai jelas. Plus. Biar mereka nggak merasa rugi, yang jelas ya. Yang jelas Oke. ini tetap upgrade seperti yang kita bilang di awal tadi. Yes. Jadi materinya kan tadi 200 video. yes. Ini bakal dikasih lagi kita kan? Banyak Kita bro. masukin lagi pokoknya. Yes. 200 video tuh kayaknya tim gue belum masukin lagi tuh. Ya. Iya. Di apa namanya? Kan gue kayak kemarin gue balik dari Pacitan, gue mentoring dari programnya Kementerian Ekonomi Betul. Kreatif. Yang baru-baru. Iya, kemarin persis ini. Itu seharian bro, 3 sesi bro. Jadi dia punya program eskalasi, bagus banget menurut gua. Jadi bukan cuma sekedar pelatihan tapi eskalasi. Jadi dikumpulin ratusan ya pegiat UMKM atau mungkin pejuang ekonomi kreatif yang ada di Pacitan. Programnya Bang Menteri Teguh Rifki dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu pagi, gua kasih kurikulum. Pagi ngapain, jadi kayak di kelas kayak kampus gitu. Susunan bangkunya juga kayak kampus gitu kan. Siang ngapain, nah itu kan lebih bro, itu juga kayak udah ratusan kalau dipotong-potong tuh. Bisa kita masukin di sini. Jadi ilmunya si Derry AI ini bakal terus upgrade gitu. Meskipun dia nggak ikut pelatihan atau workshop di Pacitan Pacitan, kemarin. betul. Ah, Dan dia bisa akses itu dari mana aja, Bro. Modal Iya, HP iya. doang.
gitu. Ya karena memang itu tertutup, private bro. Betul. Betul. Program dari kerjasama sama bupati setempat, Kementerian Ekonomi Kreatif. Meskipun nanti akan keliling, cuma pertanyaan gua, kota lu kan ngantri nantinya. Betul. Ini programnya Betul. Kementerian Ekonomi Kreatif bro, dari APBN kan harus disebar kan. Dari program Pak Prabowo, pokoknya gimana caranya ekonomi kreatif tersebar tuh lewat Menteri Ekraf. Katanya ada minimal 15 titik fokus. Menurut staf susnya Rian Syaf tuh, ya kan, staf sus Bank Menteri. Kata Rian 15 titik fokus minimal. Nah jadi ini baru yang pertama, kemarin pertama project perdananya tuh. Wah, seru nih. Untuk bikin kayak semacam kampus begitu tuh dari Ekraf. Nah nanti akan ada yang titik kedua, titik ketiga. Misalnya lu lagi nonton sekarang di Jogja misalnya. Ya. Bisa jadi titik ke 14, tapi kan lu harus nunggu ke 14 kan. Betul. Kalau sekarang lu nanti akan dapat bayar orang Jogja itu misalnya titik 14 nih keliling nih, Ekraf nih. Ke 14. Tapi kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13 lu udah dapat. 14 siapa tahu gue punya insight baru. Lebih dapat lagi loh. Betul. Dan ini dampaknya ini sih bro, sebenarnya ada dampak-dampak tidak terlihat juga. Contoh misalnya ketika visit yang pertama tadi, Bro Dery masukin ilmunya ke sini, terus kan mereka nanya-nanya nih. Semua pertanyaan sama semua insight itu kan kita rekam kan sebenarnya. Kita record jadi history lah, kita latih lagi kayaknya biar lebih pintar dan segala macam. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa jadi Bro Dery dapat hal baru yang ingin di-share di visit kedua dan seterusnya. Iya. Yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran gitu. Iya betul. Iya. Jadi itu impactnya jadi kayak multiply lah, Oh, dari ngerti gue. dari mereka dapat, dari audiens yang Bro Dery tap in juga dapat semuanya gitu. Ditambah lagi kemarin, ini jujur-jujuran aja ya. Kemarin itu kan gue bikin pola sampai ke yang pas sesi 3 ya, di Pacitan itu. Gue bikin mereka praktek di ujungnya. Ketika mau bikin jadi afiliator atau live TikTok. Ya. Atau bikin konten minimal dalam waktu 1 menit mereka praktek. Nah mereka praktek ternyata yang nyoba pertama kali ada orang berani, secara mungkin dia pede apa segala macam, dan ternyata dia punya kelas public speaking. Mbak Mita kalau nggak salah namanya. Ya kan? Mita ini punya kelas public speaking. Jadi artinya untuk industri ekonomi kreatif ketika dia belajar bagaimana cara bikin konten dan juga bangun personal brand, public speaker di Pacitan yang mungkin dapat dari ilmunya dari gua, mereka praktekkan. Nah, mereka si Mita ini praktek tuh di ujungnya. Nah, pas praktek, gua gali dong. Insight-nya dia kan kerekam tuh. Ya. Iya kan? Emang Pacitan kenapa sampai akhirnya lu pengen mengedukasi dan lu pengen bangun personal brand sehingga kelas public speaking lu tuh akhirnya sampai di warga Pacitan tuh benar-benar banyak peminatnya gitu kan, dengan lu naikin kepercayaan personal brand dan marketing evolution yang lu pakai. Jadi gini bang, dijelasin tuh tang. Karena menurut gua tuh adalah konten itu modalnya harus public speaking. Karena public speaking itu begini-begini untuk naikin begini. Wah, bagus lah penjelasannya. Ya. Itu kan masuk kan. Gua akhirnya nambahin insight, dia ngasih insight, gua nambahin insight baru lagi. Ya. Iya, gua jadi kepikiran tuh di Amerika itu ada begini-begini. Jadi ada kayak obrolan begitu kan. Betul. Itu gua rekam semua kan. Jadi nggak melulu dari insight dari gua, tapi insight dari orang yang bertanya saat itu kan juga dia udah ngejalin usahanya sekian tahun kan. Ya. Oh. Nah, ngomong-ngomong soal itu bro, bayangkan bro, ini kita berandai-andai ya. Keren. Berandai-andai kalau kedepannya ternyata personanya nggak cuma satu bro. Jadi ada beberapa persona, mungkin nanti mereka bisa group call, mereka bisa ngobrol, terus mereka bisa kayak misalnya ada personanya Bro Dery sama personanya siapa? Bro Deddy Corbuzier misalnya gitu. Iya. Ngobrol di situ, kita liatin aja AI-nya ngobrol tuh. Oh, Terus terus dengerin. Terus kita bisa dapetin insight baru dari sana. Iya. Bisa tap in juga, ngobrol dan segala macam. Jadi mungkin Betul. nggak cuman ilmunya yang update, tapi fitur-fiturnya juga kalau kita kembangin sih Oh, gitu. cakep juga tuh kalau misalnya nantinya kita datengin mereka-mereka yang orang-orang yang mungkin teman-teman sekarang pengen belajar sama orang-orang tersebut ya, mau Ya. itu influencer, YouTuber atau edukator gitu ya. Terus habis itu kita gali, minta rekamannya atau mungkin aset-asetnya dia, kita Betul. cemplungin ke sistem ini, bro. Betul. Habis itu lu tinggal kayak Halodoc kan ya. Halodoc itu kan analoginya ya, di Ya. industri yang berbeda ya. Di industri kesehatan ada namanya Halodoc. Halodoc itu berarti lu bisa konsultasi sama dokter-dokter yang memang lu pengen pilih dan berbayar misalnya kan. Betul. Ya. Kayak gitu ya, lu tinggal pilih insight-nya. Gue lagi sekarang kemarin sama Dery gue udah dapat ilmunya yang ini, tapi gue sekarang lagi pengen ngatur keuangan nih. Betul. Ada pakar keuangan di situ, lu Betul. tinggal klik Iya, lagi di situ ya. bisa. Wah, cakep. Belum lagi nanti pakar keuangan ngobrol sama pakar brand and marketing. Wow. Betul, AI-nya yang ngobrol bro. belum lagi pakarnya AI, siapa tahu kita juga ada sih. Oh iya, iya. Gue todong pokoknya begitu masalah lu berdua harus ngajar. Oke. Lu harus ngajar tools lah, prompting lah, semuanya bro. Jadi yang videografer pribadi tadi bisa ngerekam kita kemana-mana juga tuh bro. Oh kalau Kok itu Anda curang? kalau itu beda ya Red Gue ya. yang gaji buat elu, gimana nih? Cocok sama programnya Pak Prabowo, efisiensi. Betul. Ya. Ngapain kamu tuh pada meeting-meeting ke luar-luar kota, penyuluhan misalnya kan? Ya.
Jangan-jangan mungkin bisa jadi gue terima aja. Udahlah, pelatihannya suruh pada nontonin aja ini. Jadi Betul. kementerian deketin ke mentor-mentor daripada harus terbangin gue. Lo kan kemarin kan ada kos dari Menteri Ekonomi Kreatif dari APBN kan berangkatin gue. Iya. Kamar gue, kamar videografer gue, tiket pesawat. Kabar kita nggak? Itu kan nanti ya. Ikan kemarin begitu kan. Jadi bagus tuh bro, tepat sasaran, udah efisien semua Iya. tuh. Iya. Suruh aja kita dikumpulin, ya kan, di istana negara. Udah deh, suruh pada meeting, kirimin aset-aset, kan kita semua pada punya aset. Betul. Cemplungin ke sistem itu bro. Jadi udah suruh pada sebar aja semua ke pegiat-pegiat industri kreatif gitu. Wah, Dan ini biar orang nggak salah paham sih sebenarnya ini bro, kan nanti bakal ada juga nih yang bilang kayak, oh kalau kayak gitu berarti sisi manusianya hilang dong gitu kan, dan segala macam kan. Kan kita bisa bilang yang di automate di sini adalah aspek-aspek yang sebenarnya apa ya, yang sifatnya pengulangan atau sifatnya tuh penjelasan ulang gitu. Oke. Contoh misalnya tadi ada masalah nih, ya mungkin bagian penggalian masalah dan pengumpulan masalah dan masalah-masalah yang sifatnya dangkal itu yang di-solve sama ini. Tapi Oke. kalau ada masalah yang lebih berat baru dibawa ke sesi human aslinya sama Bro Dery gitu. Oh, Ya kan? cakep. Jadi masalahnya pun akan berkembang gitu. Nggak cuma stay di situ-situ aja, masalahnya itu lagi. Oh, gitu. paham. Harapan gue sih kita ke arah sana ya gitu. Cuma kalau UMKM yang gaptek gimana ya? Nah, gue penasaran sih sebenarnya. Lu bisa solve itu nggak? Kayak contoh mereka semua sekarang lagi, menarik ya. Kapan lagi nih misalnya partneran sama Dery nih, Iya. kan gitu kan? Iya. Ya terserah lah, lu mau namakan gue sebagai asisten lo, atau ajudan lo, atau partner bisnis lo, atau konsultan pribadi lo, yang nemenin lo 24 jam gitu kan, nggak Iya. tidur-tidur. Kalau secara manusia kan gue ada tidurnya, tapi kan robot gue tetap jalan terus kan. Iya. Dan lifetime lagi. Tet- Update-update ilmu itu gimana ya? Ini tentu udah kita pikirin bro. Terus? Ini segaptek-gapteknya mereka nggak mungkin nggak bisa akses WA dan lain-lain dong harusnya ya. Iya, WA oke. Nah bayangin kalau misalnya ini ada di WA bro. Oke. Ya kan, jadi kayak mereka ngobrol sama satu kontaknya tuh seolah-olah itu kontak Dery. Mereka ngobrol di situ, call di situ, ya nanti yang dijawab sebenarnya sistem kita tapi via WA. Emang gitu. bisa lu bikin begitu? Ini kan berandai-andai dulu. Tapi Oh. harusnya bisa secara teknikal bisa. Ini gue tantang balik nih. Bisa, Ini- bisa, Ini bisa. ada part Kalau 3 ditantang bentar nih. sih bisa ya, bisa. Hah? Bisa. Kalau ada part 3 bisa berarti bro. bisa. Nggak bisa, teknikal bisa. Budget modal lagi dong. Modal mulu belum balik-balik nih. Ayo dong launching dong nih. Lewat WA, lewat Telegram dan apa ya? Ini kan kalau sekarang MVP-nya cuma basis web gitu. Tapi nanti Oke. bisa lewat WA dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa kita atur lah. Wah, Supaya lebih bisa puas. diakses lagi sama mereka. Puas sih gue nih. Puas ya? Cakep lah. Cakep ya, Tegas bro. ya. Iya. Tapi emang tuh harga udah gak bisa dinaikin lagi. Bisa bro. Aduh. Kapan balik? Insya Allah. Kita harus Iya. Iya. optimis bro. Kita harus impact dulu bro. Iya. Intinya Tolonglah. kan kita Yuk. membantu UMKM, Iya. UMKM bro. Iya. Subscriber gue 1 juta. Tolonglah 1 juta orang langsung borong ya. Please, 1 juta orang langsung borong. Nggak kan kalau gue balik modal, kalau gue dapet cuan, bisa ini bisa itu. Lebih banyak lagi ya bro. Ya kan gue bisa develop lebih gila lagi. Betul. Iya. Gue akan putar lagi modal itu nantinya buat WA, Betul. aplikasi, ya Terus, kan? buat mereka yang udah paket basic dan ngerasa puas, tolonglah subscribe yang paket plus ya bro. Itu bener banget. Saya mau ngomong itu tapi sungkan. Bang bagus sudah mewakili itu ya. Iya. Tolonglah langsung ke paket plus. Boleh deh. Paket plus itu berarti berapa lama, Bro? Itu Per dia apa? 30 menit juga untuk saat ini per bulan. Cuman nanti informasi yang di share-nya tuh ada ininya bro. Ada yang kayak informasi eksklusif dan lain sebagainya itu bisa kita batasin. Contohnya? Contohnya misalnya tadi Bro Dery mau kategorisasi ini. Informasi yang bisa diakses sama yang paket basic cuman A, B, C, D, E, F, G. Tapi ada beberapa informasi yang mungkin sifatnya lebih rahasia, lebih dibutuhkan perusahaan. Sebenarnya orang awam nggak butuh-butuh banget, itu bisa taruh di paket plus. Oh, lo udah screening, udah kurasi itu ya? Bisa. Ah. Iya. Sama mungkin nanti yang belum kita unlock kan misalnya ada paket enterprise bro. Misalnya ada perusahaan yang pengen Iya. konsultasi sama Bro Dery gitu kan. Iya. Itu kan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Harganya beda tuh tergantung kebutuhan mereka sebenarnya. Nggak Iya. bisa masuk Iya, rate sini gitu. Gue ngerti nih guys. Jadi waktu itu kan gue pribadi kan memang, nih gue open aja ya. Mm-mm. Ya lu tinggal audit, tinggal cek udah pasti ketahuan. Jadi gue nggak ngomong bual. Mm. Jadi memang ya alhamdulillah saya pribadi ya as a praktisi dan memang nyatanya begitu. Karena gue akan abis ini nyebut beberapa brand. Jadi istilahnya lu bisa ngecek otoritas gue tuh seperti apa. Wih, biar social proof bro. Yoi. Ini gue akuin aja lah, gue lagi mau jualan abis ini nih. Kayak misalnya gue diundang ke Kalbe Nutrition apa Kalbe Nutrisional ya, yang grupnya tuh ada Morinaga, Prenagen, Hydro Coco ya kan. Itu si levelnya di depan bro, CEO-nya, presiden direkturnya bro. Itu kita bedah tuh.
Bagaimana caranya kalau bahasa gua tuh, bagaimana caranya Morinaga tuh nyikat Bebelak. Wow, bagaimana caranya Prenagen nyikat Enmam. Itu nggak ada yang tahu tuh bro. Gaya gua ya. Bahkan presiden direkturnya seneng banget tuh gua sikat-sikat begitu. Mana nih poster yang bikin Prenagen begini copywritingnya. Kita sikat-sikat tuh. Nah maksud gua itu kan gaya gua penerapannya maaf, Kalbe itu multinational company apa lokal ya? Anyway lah, perusahaan besar lah, korporat lah. Besar gitu kan. Konglo lah. Ya. Tapi kan begitu gue terjun ke akar rumput bro, ke UMKM pedagang, kan nggak mungkin pakai insight yang itu. Pasti bahasanya lebih sederhana, kan gitu kan? Betul. Berarti itu lu bisa atur kalau misalnya ada enterprise atau mungkin perusahaan besar, ya memang insight yang gue jawab adalah level-level yang korporasi. Bisa. I see. Satu lagi. Kalau misalnya sebetulnya gue pengen pisahkan antara marketing 4.0 sama 6.0 misal. Tapi kalau di paket basic, ya diwajarkan ya kalau lu dapetnya yang marketing 4.0. Ya. Ketika lu jawabannya pengen berharap yang kok cuma mentok 4 mulu nih sebagai contohnya 5.0 sama marketing evolution 6.0, ya cuma ada di paket plus. Misal begitu. I see. Jadi Kan bentuk keseriusan juga model soalnya ya. dairy-nya tuh dibedakan gitu. Mungkin yang ini dairy version 1 atau yang ini dairy version V 6.0 Oke. gitu. Dan nggak cuman knowledge-nya sih bro, tapi kayak gaya ngomongnya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang butuh trainingnya bro dairy tone-nya lebih apa gitu kan, itu bisa kita sesuaikan juga gitu. Jadi jadi misalnya bro dairy simulasi nih, kalau misalnya training ketemu karyawan yang kayak gini tuh gimana cara ngatasinnya. Tapi ada karyawan yang mungkin lebih strict, umurnya lebih jauh dan segala macam tuh gimana cara trainingnya, itu bisa kita sesuaikan juga gitu. Jadi itu yang dijual customization-nya sih, flexibility-nya gitu. Semakin spesifik, semakin fleksibel, semakin custom lah buat mereka. Gue jadi kepikiran gini. Di luar dari ini, tapi masih inline ya. Misalnya ada korporat nyamperin ke kita lah. Gue mau dibikinin kayak semacam outsource. Jadi custom. Misal doang nih. Karena kita perusahaan agak sedikit berbeda, industrinya agak unik, tapi gue nggak tahu Derry ngejar apa enggak atau bisa apa enggak insight-nya. Tapi dirasa-rasa kayaknya masih ada di relevansi ilmunya dia. Gue dipanggil ke perusahaannya. Ya. Abis itu gue dengerin penjelasan dari dia, mungkin bosnya. Abis itu gue jawab menurut insight gue. Ya. Tiba-tiba deal lah terjadi. Ya udahlah, gue jadiin lu sebagai outsource versi konsultan. Kan perusahaan kan ada konsultan biasanya kan, ada konsultan pajak pribadi gitu kan, konsultan keuangan pribadi, ini konsultan ya marketing atau branding lah. Terus tapi sifatnya robot. Jadi taruh di perusahaan ini, gue ngayal aja bro. Ada kayak semacam TV LED gitu kan, kayak menu di McD kan kadang kita kalau mau pesan kan di layar gede gitu kan. Betul, ya. Nah itu setiap hari di departemen ya, khususnya departemen kreatifnya lah ya. Kan gue nggak bahas keuangan, gue nggak bahas operation atau mungkin HR gitu ya. Itu kayak ada muka gue gitu bro, kayak ada robotnya. Jadi setiap mau nanya, creative director tinggal pencet. Tapi kan custom bro, lu bisa provide itu juga bro? Bisa. Oh I see, tinggal deal-dealan kita setahun berapa gitu ya. Iya. Bisa. Gue pitching aja ke semua BUMN kali ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Siap. Parosan, Pak Menteri dan Antara, boleh dong. Ya kan di HIPMI, bener. ada ratusan ribu kan gue. Itu dia. Anggota HIPMI juga tuh, Gcraft. Kita pitching-pitchingin aja satu-satu ya. Orang buat manfaat pribadi happy kok, buat kita semua kok. Belum lagi misalnya mereka mau Bro Derry mimpin rapat ini. Nggak bisa kalau itu, masa bisa bro? Bisa, mimpin bro. Bisa loh. Kan tinggal pencet tombol, set nanti dari AI-nya yang nanyain mimpin meetingnya gitu. Seolah-olah Dia punya mimpi. Sepri mukanya Sepri. Dalam hatinya dia sendiri nggak yakin. Enggak yang ini Bro, lu jujur. jangan bikin PR dulu. Enggak, yang ini jujur gue agak gila sih, tapi Mukanya Gue sih berasa kayak lu mundurin dah. Guys, lu mundurin video ini, lu mundurin. Tapi kameranya editor kalau bisa jangan ke gua tadi ya. Lu Ke Sepri zoomin ya? ke dia dah. Mukanya dia kayak ngelirik kayak emang kita ini bisa ya? ini gue yakin gak ya sama temen gue ini. Lu main gua mimpin meeting aja, lu mimpin rapat lo. sikat lah bro. Sikat. Kapan lagi kita lihat muka Derry di mana-mana ya? Ya. Wih, keren ya kalau bisa mimpin. Jadi TV gitu ya? Iya. TV kasih tema, dia cuma bilang aja kita mau bikin di week 4 atau di work plan 2027 kita mau nyikat kompetitor namanya A misalnya. Betul. Kan pasti perang kompetitor kan? Iya. Coba dong kita produktif meeting selama 1 jam ke depan, lu present plan lu kira-kira kalau lu sebagai creative director di departemen ini
atau CMO di departemen ini atau di perusahaan ini dengan kompetitor kita sebut misalnya kan industrinya misalnya apa gitu kan. Ini gimana cara mematikan kompetitor, Betul. mengakuisisi customernya. Strategi lu apa, Der? Dia jawab tuh, dang. Gue kena somasi, gue dong kena somasi. Kalau itu yang kita nggak bisa. Tenang, backingan gue dari Kobeser. Oh. Tolong, jagain saya, Om. Oh iya kan, karena mulut gue suka berantakan ya. Iya. Suka ceplos ya, masuk tuh di situ tuh. Iya. Wah, Dan lebih asiknya ini lagi bro, kalau misalnya kasusnya udah kayak gitu kan, berarti informasinya nggak cuma dari informasinya Bro Dery doang kan, tapi informasi perusahaannya juga harus dimasukin dong dari dia. Kayak misalnya perusahaan visinya ke arah mana, produknya apa dan segala macam kan. berarti dia masukin kayak apa tuh? Multi- PDF gitu. Iya, Bisa, multi knowledge. Bisa emang masukin PDF? Bisa nanti. Bisa. Ini gambaran lah ya bro ya, kurang Iya, lebih iya. ya. Mungkin kita tunjukin ya. Canggih. Pokoknya kita semuanya bisa, Bro. Tadi lu yang gak yakin lu. Sekarang lu tiba-tiba kayaknya peluangnya cuan nih kayaknya. Langsung dia tiba-tiba yakin. Sepri tiba-tiba yakin. Kayak gue lu ngejar duit mulu. Bisa aja, Bro. Om Deddy Corbuzier kalau mau bisa. Bisa. Seru banget tuh, sumpah seru banget. Yang ini nih yang gua agak ini nih. Kenapa, Sama Sepri nih. Semua bisa ini. Nanti ketemu kita ke ini ya, apa namanya, ke kantor, ke ruangan Bang Menteri kalau bisa nanti ya. Gue mau present Boleh. bro. Oke. Soalnya ada AI bro di 21 subsektornya Kementerian Ekonomi Iya, iya. Kreatif bro. Oke. Habis ini gue WhatsApp beliau, kita video call, nanti kita atur janji buat kita present seperti ini. Maksud gue ngeliat bahwa nggak melulu gue ya, mungkin sistem dari, jadi gini, ekonomi kreatif di Republik Indonesia ini, Kementerian Ekonomi Kreatif tuh punya Aircraft Hub bro, Ya. jadi kayak aplikasi. Nah itu nanti semua kan lu nyari freelancer di situ, lu mau nyari animator di situ, lu nyari AI itu ada di situ. Nah maksud gue ini bisa di adjust, di inlinein tuh nanti itu. Nanti kita ngobrol sama Mbak Menteri deh. Boleh. Beliau open banget kok kayak begini-begini nih. Coba. Nah ini buat gambaran aja ya bro. Sebenarnya tampilan belakangnya yang kita belum share ke publik ya bro ya. Ini pertama kali juga nih ya. Itu tuh kayak gini bro bentuknya. Jadi kita bisa kayak mengatur sebanyak mungkin agen. Nah di sini personanya Bro Dery kita anggap sebagai satu agen. Oke. Nah di setiap agen ini kita tuh bisa masukin dokumen, informasi dan segala macam bro. Gitu. Oke. Jadi nanti kalau misalnya orangnya beda-beda kan berarti tinggal tambahin agen baru. Terus Iya. kayak dokumen di sini kan misalnya bisa visi misi perusahaan dia, produk knowledge-nya dia dan segala macam. Dan dia bisa testing chat sama voice call nggak cuma lewat yang tampilan tadi bro, tapi kayak bisa apa ya? Di sini juga misalnya sama suara yang lain dan segala macam gitu. Wih, keren. Cakep nih. Cakep ya? Cakep. Jadi resmi launching nih. Siap perang nih kita bro. Bisa. Langsung kita launching nih. Langsung. Oke. Katanya mau beli McLaren bro. Jangan dibocorin dong ya, ditekanin lagi nih ya. Iyalah kan gue pengen diajak nongkrong sama Gabriel Ray. Wih. Paling jangan lupa ajak kita aja bro. Ya. Ya kan kalau butuh fitur-fitur kan nanti kan gue ordernya ke lu lagi. Iya. Tenang aja bro. Tapi pertanyaan gue balik modal cepet ya nih. Bisa nih. Ya. Boleh. Guys, kalau lu misalnya pengen dapat pendamping, yuk kita partneran bisnis gimana? Ya, kita kolaborasi karena insight yang gua ketemu banyak orang-orang hebat, sayang banget kalau teman-teman nggak milikin. Jadi artinya, atau mungkin teman-teman mau jadi afiliator juga bisa kali ya. Bisa. Bisa untuk sebarin juga nih karena produk yang bermanfaat. Nanti kita hitung lah. Nanti kita kasih sediain aja tim admin kita deh. Boleh. PIC yang bisa lu hubungin gimana caranya untuk jadi afiliator untuk nyebar luaskan si robot ini atau asistennya si para UMKM ini. Berarti admin kita nanti dari AI juga tuh bro. Dery ya adminnya berarti. AI aja. Gua iya juga ya. Gua lagi kolaborasi sama Cekat AI, Bro. Oh. iya. Cekat AI itu Ya, kan kayak ya, semacam tahu, orang admin atau customer service yang bisa langsung ngebales-balesin sifat robot. Nah, lu bisa embed tuh. Gua nggak ngerti sih istilahnya. Open API apa gimana lah. Ya, bisa lah. Nanti kita Lu ambil aja tuh dari Cekat AI chatbot itu. Habis itu nanti jadi gini, di program gue yang lain tuh gue punya namanya Dery Kasih Solusi Foundation, Yayasan Dery Berbadan Hukum. Yayasan yang memang fokus untuk ngelunasin utang-utang UMKM secara KBLI, secara izin, secara hukum, undang-undangnya jelas. Oke, nah ini sifatnya filantropi lah, jadi kayak ya bener-bener kemanusiaan. Dana yang terkumpul, target gue 100 miliar itu untuk ngelunasin utang-utang UMKM totalnya 64 juta yang ada di Republik ini. Oh, tentunya dengan kurasi. Ini program yang berbeda ya, tapi nanti ujung-ujungnya kenapa ada seperti ini kan ini upaya untuk ngelunasin utang-utang UMKM kalau lu belum dapat rezekinya. Ya. Belajar dari optimasi, jangan-jangan omset lu jadi meningkat, habis itu utang lu lunas. Ya. Tapi ada juga mungkin kalau memang lolos kurasi atau mungkin
mohon maaf, mungkin sulit mencerna hal-hal yang baru, apa segala macamnya, utangnya mungkin bisa tercover, untuk nantinya bisa lebih ngebut lagi ekspansi penjualannya, kita lunasin. Nah itu yayasan gue. Di situ, itu yang nelfon tuh tiap hari tuh bisa 50.000 WA bro. Itu kita udah lihat tuh yang programnya Iya. di live itu kan bro. Yes, Iya. betul. Gue live streaming. Terus chatnya 20.000 setiap hari, telepon 50.000, gue keteter bro. Jujur memang kami lagi perbaikan ya. Jadi kan gue belum live lagi dulu nih. Ini gue saatnya klarifikasi di sini. Gue gak kemana-mana, semua data uangnya masuk bisa dicek di kitabisa.com. Ya. Karena kita kolaborasi bareng sama Kitabisa. Kitabisa.com apa kitabisa.co.id sih? Ya pokoknya kitabisa lah, .com ya bener ya. Nah itu lu tinggal cek aja. Itu transparansi semuanya. Jadi ya udah ada di situ berapa, dan memang kalau nggak salah terakhir 17 juta deh. Terkumpul dalam waktu 24 jam. Itu ngebut banget tuh. Habis itu langsung crash WA gue bro. WA nomor gue yang buat dari Solusi Foundation. Karena setiap nelfon tuh 50.000. Wah rusuh deh. Gimana caranya? Akhirnya gue disupport sama Cek ATI untuk chatbotnya. Nah lu bisa ambil dari situ bro. Soalnya apa tujuannya? Nanti bakal saling inline nih sama Nyambung-nyambungin program lah. ini bro. Iya. Yep. Ya kan? Siapa tahu nanti mereka udah lunasin utang-utang, habis itu utangnya lunas. Jangan sampai dia kalau nggak ngerti cara optimasinya, utang lagi bro. Ya. Nggak kelar-kelar nih. UMKM gimana mau tumbuh nih? Ya. Nah caranya gimana begitu utangnya dilunasin? Habis itu gimana? Ya udah lu belajar yang benar. Subscribe dong. Nah, masa 400.000 kan utangnya udah lunasin? Kan lu udah punya usaha hariannya. Iya, masa nggak subscribe ya? Iya, gitu. Masa harus gue juga lunasin subscribe-nya gimana? Ya gitu aja. Kan memang usahanya udah jalan, cuma dia nggak bisa ngebut karena dapat omset sekian, 50% buat utang bro. Ya. Kapan mau tumbuh nih bisnis? Betul. Gitu. Seru lah pokoknya nanti lah. Detailnya ada di website namanya derikasisolosiai.com ya. Ya. Ini udah resmi belum domainnya? Udah Udah. resmi. Oke. Udah bisa diakses. Udah resmi dan udah bisa diakses bro. derikasisolosiai.com atau cek aja link yang ada di bawah. Habis Ya. itu nanti ada tim admin kalau pengen lu sebarluaskan sifatnya B2B. B2B-nya apa? Ya lu sebagai afiliator misalnya, atau Ya. mungkin lu punya lembaga pendidikan, atau misalnya lu punya sekolah bisnis, kampus, Ya. atau fakultas-fakultas. Jadi kepikiran lagi tuh. Ya kan, nah lu bisa kolaborasi di situ ya, bisa ada B2B, ada hitung-hitungannya di situ. Itu mah kita ngikut aja lah bro ya. Ikut aja lah ya. Kita siap memajukan. Ya iyalah, kan masyarakat udah pecuan kita. juga di situ. Jangan dibongkar dong. Ya, detailnya ada di bawah teman-teman. Cukup ya bro ya, nanti kita update lagi ya. Iya. Siap. Kita lihat nanti teman-teman responnya seperti apa. Komen dong di postingan ini kalau lu udah subscribe apa segala macamnya. Kita juga butuh masukan juga. Kalau memang misalnya ada kekurangan apa segala macamnya, jangan salahin gue, salahin muka-muka orang-orang ini. Bro, thank you ya bro. Thank you bro. Seru-seru Thank you, ya. bro. Sebenarnya masih banyak yang dibahas, tapi nanti kita tunggu feedback dari mereka ya. Oke. Oke, langsung subscribe teman-teman di bawah tuh, linknya ada di deskripsi. Kita kasih solusi.